Tanda ini selalu muncul sebelum krisis ekonomi terjadi. Bubble, resesi, dan krisis ekonomi, apa perbedaannya? Tahukah kamu apa yang mirip dari krisis 2008, Great Depression, dan gelembung.com? Semuanya memberikan tanda peringatan yang jelas, dan hampir tidak ada yang melihatnya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan apa yang selalu terjadi sebelum krisis ekonomi. Polanya selalu berulang, dan jika kamu tahu cara membacanya, kamu bisa melangkah lebih maju. Kita akan menganalisis tanda-tanda historis paling berbahaya, mulai dari spekulasi yang tak terkendali hingga lonjakan utang yang selalu siap mendahului setiap keruntuhan. Dan yang terpenting, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi tabunganmu sebelum terlambat. Banyak orang berbicara tentang krisis ekonomi tanpa membedakan antara bubble, resesi, atau krisis sistemik yang sesungguhnya, padahal ketiganya berbeda. Bubble atau gelembung adalah ketika harga suatu aset naik jauh di atas nilai wajarnya. Bisa karena euforia, tren, atau spekulasi murni. Kadang meledak, kadang mengempis perlahan, tetapi pada dasarnya tidak selalu menghancurkan sistem. Lalu ada resesi, yaitu perlambatan ekonomi. 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB negatif. Data penjualan perusahaan terus menurun. Lapangan kerja dipangkas, investasi menurun. Memang tidak nyaman, tetapi biasanya merupakan bagian dari siklus ekonomi. Sekarang krisis ekonomi yang nyata berada di level yang berbeda. Itu terjadi ketika sistem runtuh dari dalam, ketika bank-bank kolaps, kredit membeku, dan ekonomi mulai goyah. Dan yang paling penting, ketika kepercayaan menghilang. Krisis seperti ini tidak dimulai hanya karena satu aset dinilai terlalu tinggi, tapi dimulai ketika aset tersebut dibeli secara masif dengan utang. Dan inilah kata kuncinya, utang. Bubble harga yang dibiayai tanpa leverage memang bisa menimbulkan kerugian bagi investor, tetapi tidak sampai menimbulkan risiko sistemik. Baliknya, ketika jutaan orang, perusahaan, bahkan pemerintah bertaruh bahwa harga akan terus naik dan melakukannya dengan uang pinjaman, setiap penurunan kecil pun akan berlipat ganda dampaknya. Seperti menaruh dinamit di bawah balon. Itulah sebabnya tidak semua bubble berakhir dengan krisis. Tetapi semua krisis besar dimulai dari bubble yang dibiayai dengan leverage. Disitulah titik baliknya. Dan di titik itulah kita harus bertanya, bagaimana jika tahu apakah ini hanya koreksi pasar biasa atau gelombang besar yang akan menyapu semuanya? Mudah untuk melihat ke belakang dan berkata sebenarnya sudah jelas. Tapi pada saat itu terjadi, rasanya tidak pernah terlihat jelas. Karena setiap orang sedang menghasilkan uang dan tidak ada yang mau jadi orang bodoh yang keluar terlalu cepat. Euforia itu menular. Namun jika kamu memperhatikan, ada tanda-tanda yang selalu berulang. Salah satunya adalah ketika investasi berhenti menjadi keputusan rasional dan berubah menjadi topik obrolan sehari-hari. Ketika di warung, di salon, di grup WhatsApp, semua orang mulai membicarakan aset yang sedang tren. Entah itu properti, saham, kripto, atau bahkan tulip. Yang penting bukan asetnya, tapi polanya. Dalam gelembung.com tahun 1999, ada perusahaan yang IPO tanpa memiliki pendapatan dan dengan nama-nama aneh, tetapi tetap dibeli karena semua orang untung. Pada krisis 2008, ada orang yang memiliki 3, 4, bahkan 5 KPR yang jelas tidak sanggup mereka bayar. Dan pada tahun 1637 di Belanda, orang berspekulasi atas harga tulip yang bahkan belum mekar. Polanya sama, orang bertaruh pada sesuatu yang tidak mereka pahami, hanya karena orang lain juga melakukannya. Dan itu momen paling berbahaya, ketika rasa takut ketinggalan alias FOMO lebih besar daripada rasa takut rugi. Disitulah harga melonjak, risiko diremehkan, dan sistem terasa tak terkalahkan. Karena yang menopang harga tersebut bukan nilai real asetnya, melainkan ekspektasi kolektif yang bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Dan ketika ekspektasi itu berubah, ketika kepercayaan menghilang, tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang mau membeli,
semua ingin keluar. Dan entah itu bunga, rumah, atau mata uang kripto, hasilnya selalu sama, runtuh. Jadi jika kamu melihat semua orang di sekitarmu yakin bahwa kali ini berbeda, bahwa ini tidak mungkin turun, bahwa tidak apa-apa berutang karena pasti naik lagi, itu bukan tanda optimisme, itu peringatan. Dan jika euforia itu dibarengi dengan kredit yang mudah, suku bunga rendah, dan pinjaman yang diberikan tanpa seleksi ketat, berarti kita sudah berada di dalam bubble. Tinggal menunggu kapan ia meledak. Ketika gelembung pecah, pukulan pertama adalah psikologis. Orang tidak mengerti bagaimana sesuatu yang selalu naik tiba-tiba mulai turun. Awalnya mereka menyangkal, mengatakan ini hanya koreksi, hanya sementara. Tetapi ketika harga terus jatuh dan tidak ada pembeli baru, kepanikan datang. Itulah yang terjadi pada tahun 1929. Orang membeli saham dengan uang pinjaman, yakin harganya akan terus naik. Ketika pasar runtuh, tidak ada yang mampu mengembalikan pinjaman. Bank-bank jatuh seperti domino. Krisisnya bukan hanya di pasar saham, tetapi sistemik. Hal yang sama terjadi pada 2008, tetapi dengan rumah. KPR subprime dikemas, dijual, dan dicampur seolah-olah itu investasi yang aman. Ketika jutaan orang berhenti membayar, semuanya runtuh. Akar masalahnya sama seperti sebelumnya. Utang di atas aset yang nilainya sudah menggelembung. Spekulasi yang diperbesar oleh leverage, dan itulah yang mengubah penurunan harga biasa menjadi krisis global. Risiko sudah menyebar, dan tidak ada yang tahu di mana retakan berikutnya muncul. Ada satu pelajaran dari semua krisis adalah polanya selalu berulang. Bukan pada detailnya, tetapi pada strukturnya. Pertama ada narasi, kali ini berbeda. Setelah itu utang, dan akhirnya keheningan. Namun jika kamu tahu cara membaca tanda-tandanya, kamu bisa bertindak lebih awal. Indeks LEI misalnya adalah alat yang mengumpulkan 10 indikator ekonomi terdepan. Jika indeks ini turun selama beberapa bulan berturut-turut, itu tanda jelas bahwa sesuatu sedang melambat. Indikator lain adalah kepercayaan konsumen. Ketika anjlok, banyak investor beralih ke aset safe haven seperti emas. Tetapi hati-hati, emas tidak naik karena nilainya, tetapi naik karena ketakutan. Bukan jaminan keuntungan, melainkan termometer kepanikan. Maka ini bukan hanya soal aset mana yang tepat. Justru yang paling penting adalah strategi. Diversifikasi, jangan berutang untuk berinvestasi, jangan mengejar aset yang sedang tren, dan yang terpenting, miliki portofolio yang mampu bertahan dalam badai. Salah satu yang paling terkenal adalah portofolio all weather milik Ray Dalio, dirancang untuk memberikan hasil stabil. Apapun kondisi pasar, naik, turun, atau kolaps, itu bukan sihir. Itu manajemen risiko. Pada akhirnya, yang melindungimu dari krisis keuangan bukanlah kemampuan memilih aset yang menang, melainkan tidak terjebak ketika semuanya runtuh. Tidak dipaksa menjual dalam keadaan panik, tidak berutang melebihi kemampuan bayar. Itulah yang membedakan antara guncangan sementara dan kehancuran total. Jadi jika kamu hanya mengambil satu pelajaran dari video ini, ingatlah ini. Spekulasi menyalakan sumbu, utang mengubahnya menjadi ledakan, dan hanya literasi keuangan yang membuatmu tidak berada di sana ketika semuanya meledak. Next video, kami akan menjelaskan langkah demi langkah cara membuat portofolio seperti milik Dalio.